dzukirallah wa la dzukirtu illa dzukirta. Tidaklah aku disebut Muhammad kecuali engkau disebut. Tidaklah aku meninggal Muhammad kecuali engkau juga diingat. Kalau hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, beliau ditanya wahai baginda, man afdalun nas, siapakah makhluk kebaikan khairun nas, di versi yang lain man waliyullah, siapakah kekasih Allah. Maka jawab beliau, man ilahu dzikrullah, siapapun orang yang jika dia dipandang diingat menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang paling berhak dengan gelar ini namanya tiada lain adalah Sayyidul Nabi Ummi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai hormati saudaraku sahabatku Buya Kiai Haji Bilal. Beliau ini bertarekat Nasyabandi, satu tarekat adalah ini. Namun kami dari 2006 kerja kami waktu belum mengaji dari masyarakat dari Suriah. Jika terus masuk masalah sama saudara-saudara kita yang memimpahkan soal-soal kita baca sekarang, tapi itu diskusinya diskusi ilmiah, bukan diskusi keras-keras atau tinggi-tinggi suara dari dulu. Dan saya lihat macam beliau kan dulu itu dari sini. Karena saya dari soal alumni, soal mereka saya kira dapat lakukan karena beliau bilang dulu aku punya orang ini ternyata yang berdedikasi.
5 menit sebelum naik tadi saya tanya Gus ini kan orang tarekat Naqsyabandi, kok milihnya sholawat lalu beliau sempat jawab, ini kesukaan kakek beliau, ya, Syekh Abu Mursyid tarekat Naqsyabandi, nama beliau Kiai Haji Anwar. Semoga Fatihah Ustaz sampai juga ke beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan Nabi diambil juga sebenarnya asalnya bukan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung dari kalam jinnya Al-Akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Dawud ini sezaman dengan Bukhari Muslim, kitab dia kumpulan sunnah disebut sunan Abi Dawud. Para sahabat datang kepada baginda bertanya, ya Rasulullah, kalau salah apa mengucap salam kepada engkau cuma baca assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Nabi kalau jalan kepada pohon baca salam, lewat di pembatuan baca salam, lewat di gunung baca salam. Tapi pertanyaan yang membedakan kita dengan pembatuan alam, dengan pohon-pohon dalam lewat lafaz salawat. Maka bertanyalah mereka, ya Rasulullah, arafna kaifa nusallimu alaik. Kami tahu cara mengucapkan salawat kepada engkau, tapi bagaimana cara mengucapkan salawat kepada engkau? Muncullah dalam riwayat Abu Dawud 3 versi. Versi ketiganya ada lafaz salawat yang disukai oleh jin yang muslimah. Kata Rasulullah SAW, "Qulu bacalah Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad." Itu lafaznya. Tapi di lafaz sebelumnya ada tambahan azwajihi wa dzurriyyatihi. Riwayat yang sama, kisah yang sama, tapi beritanya berbeda-beda. Itu dalil bahwa boleh mengisahkan hal yang sama dengan bahasa berbeda. Dan turunannya apa? Boleh bersolawat dengan lafaz yang berbeda-beda. Jangankan solawat, di dalam sholat ada sahabat dapat ilham baca Rabbana wa lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Biasanya apa? Kalau baca Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi. Beliau ini nggak baca itu, bacanya apa? Hadis Bukhari Muslim. Rabbana wa lakal hamd. Terus ada kalimat la ada minus. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Maknanya sama. Katsiran mubarakan itu sama dengan minus samawati wal ardi ini juga. Tapi beliau tidak menuruti lafaz Nabi, maka yang berasa bahasa Nabi demikian, aku pakai bahasa Muslim. Selesai assalamualaikum, sholat kami tanya,
jika ini penjelasan terakhir kita, jika bacaan sakramen dalam sholat boleh dengan ilham, Rasulullah masih hidup, lalu Rasulullah SAW takdir, berarti ini takdir terhadap ilham kekasih Allah. Oleh karena itu datanglah di abad ke-9, 10, abad ke-9 di tempatnya Imam As-Sakhawi, senior Imam Al-Baihaqi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis syarah Bukhari. Dia tulis kitab judulnya Al-Qaulul Badiyah, fi Shalat ala Nabi Syafi'i. Salawat terhadap Nabi yang memberi syafaat. Kumpulkan riwayat dari Nabi, bahkan dari Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka kita kenal hari ini ada salawat Jibril atau salawat Adam atau salawat Khidir, sama sallallahu alaihi wasallam. Guru saya yang disebut salawat Khidir, guru saya yang disebut salawat Jibril, guru saya yang disebut salawat Adam. Terserah kasih nama. Beliau kemudian karena dia seorang ahli hadis, As-Sakhawi ini al-Hafidh, orang yang mengerti hadis, mana yang palsu, nggak palsu yang penting. Kan tuduhan kepada ulama-ulama aswaja ini suka dibilang hadis palsu, khususnya bulan Maulid. Sudah dekat ini sudah bulan Muharram sudah. Muharram, Safar, Rabiul lagi yang paling mereka sering batalkan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jawab, ini ternyata tidak semua orang nanya dalil itu pengen benar. Banyak orang nanya dalil bukan mau cari kebenaran, tapi mau cari kebenaran. Saya sudah membuat kali menjelaskan tentang penelitian hadis Muhammad, sehingga menjadi inspirasi ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengajari salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad as-sabiq qulub. Ya Allah, limpahkan salawat kepada baginda Rasulullah yang telah lebih dahulu yang dicipta. Atau salawat Sayyidina Abul Hasan Syadzili, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nur zati wa sirri sari. Kalau al-Qur'an enggak ada yang bedain. Salawat al-Qur'an itu nomor 2 setelah salawat Ibrahimiyah. Dan lebih afdal digabung kata Imam Nawawi. Saya enggak tahu lafaz yang dipakai Gus Yudhan ini apakah satu versi atau banyak versi. Kalau kata Imam Nawawi boleh kamu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Habis itu ulang lagi, barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Macam-macam. Kalau Gus bagaimana Gus? Yang ada pendek, kayaknya rusak ya. Ya, aliran rusak. Ya, serius ya.
daripada nama engkau disebut di hadapan yang maha mulia. Ada nggak? Disebut-sebut depan menteri sebentar, disebut-sebut depan presiden sebentar. Ini raja di raja alam semesta menyebut-nyebut kita. Mau nggak? Mau? Serius? Jangan putus-putus selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang zikir bagus, tapi kita tahu zikir dari siapa? Dari guru kita nyambung ke siapa? Langsung ke Allah, ke Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau zikir tidak pakai kaifiat yang diajarkan oleh ulama tarekat, ini kelebihan orang Jerman dan orang tarekat. Orang tarekat itu kenapa ada namanya kaifiat zikir? Tawasul. Tidak asal zikir karena mereka punya adab. Sehingga zikirnya betul-betul afdalul zikir, zikir paling afdal. Tapi orang kan gengsi, masa aku berburu ke kusyunan, masa aku berburu ke arwazin, masa aku berburu, dia kan masih muda. Aku ini sudah diselamatkan Al-Quran, dia belum lahir. Kita sering ngomong begitu, menghijab kita itu umur. Itu yang menghijab Abu Lahab, Abu Jahal. Orang kata gua, masa jadi guru, lebih dari guru, jadi nabi. Gengsi. Jangan sampai umur jadi gengsi, perbedaan thariqah jadi gengsi. Karena beda mursyid, satu thariqah udah mahal ya. Ya Allah, gagal thariqah. Ini PR teman nih, terus saya menyaksikan dalam mata kepala sendiri. Ya, satu thariqah beda waktu talqin udah sama-sama. Tekan. Alhamdulillah, udah nggak usah thariqah. Ini orang Islam biasa. Harusnya orang thariqah itu lebih kuat dari orang awam persaudaraannya. Karena tawasulannya nanti nyambung ke imamnya. Akhlaknya imam-imam itu. Kemursidan guru-gurunya nanti ketemu di atas. Persaudaraannya tidak hanya atas nama iman Islam, tapi ihsan. Malu. Gak usah malu ke Allah, malulah kepada orang yang tidak berthariqah. PR, semoga nanti jadwal Bekasi ada agenda kunjungan antar thariqah. Amin. Kami diajarkan dulu sama mursyid saya dulu gitu. Jadi kalau kami bikin majelis Selasa malam Rabu, kata beliau, besok aku datang ke mursyid seberang. Besoknya lagi datang ke mursyid Solo, perwakilan ini jalur ini. Habis itu bikin majelis lagi tempat kita. Setelah zikir di sana penting karena bawa zikir sendiri. Imam Syafi'i sholat di masjid Abi Hanifah. Abu Hanifah sudah wafat 120 tahun. Di tahun itu Imam Syafi'i berlari. Waktu ziarah ke Irak, Al-Imam Syafi'i tidak kunut subuh. Ditanya sama muridnya, bukannya engkau mensahihkan hadis kunut? Kalau kami orang Irak jarang kunut, bahkan membina kunut. Apa jawab Imam Syafi'i? Imam kita itu, aku menghormati yang ditanam di samping masjid. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apabila saya sedang ziarah di Baghdad, di Masjid Jami' Abu Hanifah, di situ pun kita pakai sedikit gaya-gaya. Alhamdulillah Rabbil. Habis itu kami ziarah ke Syekh Abdul Jilani dan Rasulullah SAW. Harusnya lebih kuat. Mohon bulan-bulan ini langsung diagendakan ziarah apa? Mungkin boleh disebut ziarah apa?
Jika kamu melewati taman-taman surga, maka petiklah, gabunglah, ikut mencicipi. Hadis sering kita dengar, tapi istinbatnya kurang pas. Ini istinbatnya, cara tampil maknanya. Apa kata baginda? Jika melewati pintu surga itu halal zikir, halal ilmu, jangan bawa ilmu, tak usah bawa kamu. Apa zikir di situ? Farta'au, itu pentinglah. Siapa tahu karena rahmat Allah itu luas, engkau boleh zikir di tariqahmu kesana, mantap, masjid, tahajud, karena membuang ilmu. Sampai di situ Allah futuh, Allah buka di situ. Itu sering terjadi. Maka saya itu memburu berkah istindak. Ini mana pergi kita ambil pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa kata beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mengagetkan saya. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghantarkan kepada namamu disebut di sisi Allah. Afdal min mi'ati alf jannah. Itu berapa kali itu terus? Alf minah jannah. Nama kita berkat salawat disebut di hadapan Allah Al-Qadim Al-Azali, di hadrah Al-Muhammadiyah Al-Mahmud Al-Ummi, disebut nama kita di situ afdal kata beliau daripada surga pangkat 100.000 alf 3 kali. Ini 1 miliar. 1 miliar surga lebih afdal sholawat nama kita disebut Allahumma sholli wa sallim. Ini yang dulu kita sebut tahun 2022 yang tak paham akhirnya saya disebutlah tasawuf parasit sesat selain perkara nama ini saya juga dari soal apa itu memahami bukan bapak kita. Apa yang kita sebut dulu sholawat itu lebih afdal, lebih luas dari sholat. Tapi saya tak bilang orang sholawat batal, mungkin sholat belum berapa. Dalilnya inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya tanya, Bapak sholat? Ibu sholat? Bapak zakat? Ibu zakat? Bapak haji? Ibu haji umrah? Saya tanya, Allah haji tidak? Allah zakat tidak? Allah sholat khusus tidak? Kata Ibnu Arabi, memang ini Afrika sebagai khusus naku, orang disebut khusus naku. Apa kata Ibnu Arabi kafir? Ibnu Arabi mengatakan begini, kalau kau katakan Allah itu
Ini dalil paling kuat anna sholawat maf'ulun quwwat. Sholawat itu jalan pintas paling tinggi, paling cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin kalau orang sholawat dan baca la ilaha illallah mungkin nggak mungkin. Pastinya dari hati Allah dulu. Pastinya Muhammadur Rasulullah dulu bacaannya. Nggak mungkin orang baca sholawat dan takbir itu nggak mungkin. Pasti dibaca zikir dulu. Maka Imam Syafi'i ini terlepas dari Imam Syafi'i, imamnya itu Anda sebagai umat dan ulama. Beliau itu mengumpulkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyimpulkan 4 wirid utama. Pertama, istighfar dari Rasulullah. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100, tasbih 100. Disebut al-wirdul asas. Ya. Jadi setelah la ilaha illallah, zikir itu laha quwwah wa hararah. Zikir itu punya energi. Punya energi. Orang tambah kuat zikir, tambah kuat energinya, tambah kuat panas atau dinginnya. Tapi penawarnya cuma satu. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi. Apa yang membedakan kita dalam alam semesta? Tadi langit, bumi, gunung, batu, pepohonan, hewan, mereka salam kepada Nabi. Apa kata baginda SAW hadis Imam Muslim? Ya. Marartu bi syajarin wa la hadiyan illa yusallimu alaihi. Tidaklah aku melewati gunung, batu, pohon kecuali itu benar baca salam kepadaku. Inilah perbedaan ulama ahli sholawat dengan ahli kalam yang terkenal filsafat. Bagi ahli kalam yang terkenal filsafat, selain manusia, jin, malaikat, syaitan, tidak ada ruh. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengumpulkan semua ilmu zahir dan batin, syariat, tarikat, hakikat, arifat, akal dan beliau. Ada namanya ruh dan nabat. Ruh yang tumbuh itu ada di pohon. Ada ruh hayawan, ada pada hewan. Ruh bergerak. Ada ruh pada benda yang terlihat diam, disebut ruh al-jamal. Ruh benda yang bergerak dan disebut benda mati, disebut benda diam. Beda tak diam dan mati? Beda. Batu itu tidak bergerak seperti hewan, tidak tumbuh seperti Tuhan, tapi kata baginda yusallimu alaihi, itu batu baca salam kepada Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Coba perhatikan, Nabi SAW sedang ingatkan kita, itu benda-benda mati, ada ruhnya. Tapi ruh yang paling sempurna itu ruhnya manusia. Ada tulang seperti zaman, benda tidak bergerak, bukan tidak bergerak, keras. Ada yang seperti tumbuhan, rambut. Ada yang seperti hewan, ya, dari gerak badannya gerak. Tapi kemudian itu semua gak sempurna. Allah hapuskan nafakhtu fihi min ruhi. Aku hapuskan padanya hembusanku, rohku
Tapi mohon maaf Gus, kepada Jatman saya berharap kalau ada ketemu majelis seperti itu, gak usah difatwakan sesat, ajak ngopi aja, ajak ngopi ngobrol 10, 20, selesai itu. Betul gak? Sepakat? Cukup MUI komisi fatwa aja yang fatwa sesat. Jatman itu gak ada urusan fatwa-fatwa. Jatman itu urusannya mengayomi orang-orang berlaku spiritual supaya tidak halu makanya bertorekot, supaya tidak waktu makanya bersama ijazah, supaya tidak liar makanya punya mursyid yang mengarahkan terus. Sebagaimana di mazhab fikih supaya orang bid'ah makanya bermazhab. Nah sekarang kita bermazhab itu beriman. Kayaknya orang bikin ini ya. Kita berbahasa fikih itu untuk tidak terjebak pada pemikiran yang liar. Fikih-fikih yang aneh. Kita bertarakan supaya tidak jadi orang yang ngomong begini itu jadi sembarangan terarah. Ngomongin mimpi itu gak sembarangan. Ngomongin semangat suluk itu gak sembarangan. Makanya ada toriko. Loh kok bawa toriko yang dituduh menyebar halu gimana ceritanya? Tahu gak gue Yunan saya jurusannya sama. Kalau jurusan akidah dan sama di Al-Quran saya dibully. Coba untuk belajar akidah al-sunnahnya berburu ke ulama suriah ketemulah sangat kami di situ. Orang filsafat suka suluk, suka hakaman, paling anti apa halusinasi, paling anti apa kasar-kasar, sampah
Akhirnya masuk majelis belum halaman ngomongin apa? Korektor sebelah, wakil rakyat sebelah, hadis pertama ngomong itu lagi, pas ziarah ngomong itu, pulang ziarah ngomong itu, ketika ini udah capek lagi ke orang itu, udah capek saya. Dulu sebelum kita bikin surat, saya rela di banyak tempat. Kenapa? Maka disuruh dan oleh guru kita Imam Syafi'i almarhum Syekh Ali Mustafa Yaqub, guru hadis saya. Apa kata beliau? Ada tiga golongan yang mesti dibina. Satu, orang yang boleh haji umroh. Dua, orang sarjana kuburan, hobi ziarah. Yang ketiga, orang yang belajar Torikoh. Ternyata beliau ngomong ke saya juga bertorikoh terus. Kita sering beliau berbahas mengenai. Ternyata awal tahun lalu saya diundang ke pesantren keluarga besarnya di Batam sana, Wonosalam. Ternyata keluarga beliau adalah pimpinan Torikoh Syazidah di Jawa Tengah. Oh benar, orang tahunya ini Kiai Kopras sekali gitu. Tidak begitu Pak, orang ngaji hadis emang lebih tegas dari ngaji fikih biasa. Kalau orang ngaji tasawuf, Yunan adem ya, nggak frontal kayak saya. Emang beliaunya nggak suka frontal juga. Cuma kalau ketemu Wahabi itu bukan. Selesai beliau. Wah, saudara saya. Jangan benci Wahabi ya. Wahabi itu khusus ya. Mereka ini sedang proses membersihkan tauhid katanya. Karena itu kalau udah capek pikiran kita, join kopi kita. Insya Allah. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi semua alam semesta baca salam kepada kita. Allahumma shalli wa sallim. Tapi yang dirembuskan ruh al-Quds, ruh insan, atau boleh disebut ruh rohani, itu kita manusia. Mereka saja tidak ada yang dapat ruh kudus itu khusus insan manusia. Jin diperdebatkan sama guru saya, ayatnya nggak ada begitu. Ayatnya menyebutkan di surat ini khaliqul bashar ini setelah selesai nafaktu fihi penuhi jinnya kembali ke bashar kan. Maka kata salah satu guru kami pakar tafsir syari, tafsir Zulqarnain, yang Allah nafaktu hembuskan kerahasiaannya itu hanya insan. Makanya kata Syaikhul Qadir Jilani, aku dengar, ini tadi waktu saya beliau dapat khatir Rabbani, hembusan bisikan di dalam kalbunya, tapi sumbernya dari Allah, disebut ilham. Itu nggak pakai mikir-mikir, langsung tahu kalau itu dari Allah. Apa kata Syaikhul Qadir Jilani? Izin minum dulu ya. Menyebutkan dari saya maksudnya ini bukan hadis. Nah, ini untuk sahabat-sahabat para kiai jenengan di upload ke YouTube. akan selalu Iya. Apa itu? didirikan hadisnya oleh orang-orang yang berkepentingan mencari kesalahan. Ini banyak dosen sebut hadis, tapi bukan hadis.
Apa yang boleh terima? Allah berkalam di dalam sir. Insan, al-insan itu sir aku rahasia. Wa ana sirku, dan aku adalah rahasia insan. Tapi kalau belajar sifat 20 dengan benar, terjemahannya sekarang saya dengar langsung seorang pengajar ilmu hakikat ngomong begini, hakikatnya insan itu Tuhan. Astagfirullah. Maka Allah itu adalah insan sendiri. Sirnya Allah bukanlah Allah. Insan itu sirnya Allah. Sirnya Allah bukanlah Allah. Sir itu azan. Apalagi disebut insan. Syaikhul Qadir Jilani kalamnya ini dikumpulkan dalam satu risalah namanya Risalah Al-Azam atau Risalah Al-Azam. Risalah Al, karena beliau adalah wali Rasulullah, diakui semua ulama muslim, semua ulama. Karena beliau berkata, kullu waliyin wali, maulani, semua wali adalah anak-anak. Bedakan Syaikhul Qadir sebagai wali Rasul dengan Thariqah Qadiriyah itu beda. Saya jumpa Thariqah Qadiriyah di Arab. Itu zikirnya beda dengan zikir yang di sini. Qadiriyah di sini. Kalau zikirnya gimana? La ilaha illallah. Itu kan metode yang sudah direvisi sesuai dengan orang Indonesia ini kawan-kawan kebanyakan. Kalau yang di Arab bisa begitu. Terus kalau ada yang sekali begini, la ilaha illallah. Ada yang ke kanan, la ilaha illallah begini. Ada yang begini, ada yang begini. Itu cuma metode, bukan itu yang penting. Yang penting itu bisa begitu Allah, ya. Allah isbat namanya di dalam Quran. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli. Apabila seorang bersolat, di saat itu sirnya, ruhnya. Oleh karenanya banyak orang bersolat. Tahu air matanya berlina. Tapi syaratnya satu, sholawatnya bukan karena mau beli Alfa, mau beli Fortuner, mau beli Lexus. Saya tanya, Allah sholawat mau beli Lexus? Apa Allah sholawat untuk beli Alfa Fortuner? Akhlaqu bi akhlaqillah, itu riwayatnya. Tirulah cara Allah bersolawat. Allah bersolawat mutlak. Maka kalimatnya lebih dalam yang dikatakan Imam Ghazali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yaliqu an yusalli alaihi kama yanbaghi an yusalli alaihi. Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam kepada baginda sebagaimana layaknya disolawat. Apa yang layak? Setiap satu sholawat Allah ciptakan 10 malaikat datang kepada Rasulullah. Itu hadisnya. Inna lillahi malaikatan sayyarin atau sayyara. Allah punya malaikat. Allah ciptakan malaikat sayyara. Sayyara sekarang jadi nama apa? Fortuner ya. Masuk Fortuner. Tidak masuk apa saya? Itu malaikat datang kepada rohani baginda melaporkan ya Rasulullah fulan sallallahu alaihi wasallam, si fulan salawat kepada Allah. Tapi malaikatnya ada 7 semua. Tapi Rasulullah dia pengen beli Alfa.
Kira-kira Rasulullah yang ada di sini kira-kira gitu. Ya, kirim salam, belakangnya proposal. Gimana kira-kira? Kirain kirim salam karena itu, ternyata dia kirim salam ada mau. Aku kira cinta murni, ternyata di balik salamku ada paman. Mau naik kelas? Mau. Mulailah sholat karena rasa terima kasih kepada Rasulullah SAW. Karena rindunya ruh kita, hembusan ruh kita ini tercipta dari hembusan keringat ruhnya Rasulullah SAW. Tubuh kita alam semesta tercipta dari pancaran nur baginda SAW. Itulah permulaan syair dari Syekh Yusuf An-Nabhani ketika menulis kitab sholawat. Sholawat ala Sayyid Sadat. Dia buat syair di situ. Apa kata beliau? Semoga sholawat senantiasa disampaikan Allah kepada nur pertama yang pertama dicipta sebelum yang lain dicipta, yang nur yang pertama direbus sebelum lain direbus, yang dari nur yang tercipta kita dan alam semesta, dari nurnya ditiupkan diri kita dan seluruh ruh alam semesta. Maka berdoa beliau nur Allah, karena dari nur yang terbit semua nur, dari nur yang terjadilah alam. Kita ini alam, kalau tak ada nur dari matahari kita mati semua. Nurnya matahari, cahaya dia matahari sinarnya dari nur baginda SAW. Bahkan beliau itu sendiri disebut matahari sejati. Anta syamsun, anta badrun. Kaulah sang matahari sejati, kaulah sang purnama sejati. Kenapa? Kata Imam Mawailah, inna syamsa tadhuru wa syamsu la tadhuru. Sesungguhnya matahari planet, matahari bintang itu terbenam, tapi matahari yang baginda tidak pernah terbenam. Sesungguhnya matahari kena gerhana, matahari baginda tidak pernah kena gerhana. Allah sallallahu alaihi. Ada mahasiswa pintar, ini saya kisahkan mungkin kedua ketiga kali di Palembang. Cicit ulama besar, mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah Al-Khawariyah Muhammadiyah. Murid langsung dari Hakim Syekh Hasyim Asy'ari. Saya bisa sebut namanya, yang istri Palembang. Paling sekali dua kali saya ajak, selalu cerah. Cucunya kasih pertanyaan, kalau tak bagus, seluruhnya kita dapat pertanyaan. Apa kata dia Ustaz? Rasulullah kan cuma satu, betul kan? Bukan lima. Karena ini pintar logika, pintar mantik. Sedangkan kita ini bersolawat setiap detik selalu ada orang solawat dan bisa ribuan orang bersolawat. Bayangkan orang di Mekah sholat berapa orang di detik itu sholat, di ujung sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Kata Rasulullah, aku pasti membalas sholawat orang yang baca sholawat kepada, salam orang yang baca salam kepada. Saya mau jawab, bingung gitu. Dia bingung, saya jawab. Tapi dalam 3 detik dia bertanya. Kita bertanya kepada ya Allah, tolong ilhamkan aku jawabannya. Tolong isikan ke dalam sirku. Dan engkau maha dekat memimpikan daripada nabiku. Walau aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu siang hari dan terik matahari. Saya melihat, ini jawabannya. Allah gerakkan mata melihat silau matahari. Langsung saya katakan, Anda mahasiswa luar biasa. Jarang-jarang kita ditanya saat ini mahasiswa
tapi seluruh bumi dapat. Betul? Seluruh tata cahaya, tata surya dapat. Sekalipun baru dipaham. Saya pun baru paham itu. Allahu sallallahu. Ini itu orang-orang masih semua alimnya belajar. Sering dapat ilham dari belajar. Nah, ilhamnya jika dia pakai pikir dulu, itu namanya khatir malakuti. Khatir atau khatir malaki, khatir malaikat. Tapi kalau nggak sempat pikir, maknanya masuk dan kita nggak bisa tolak, ini pasti dari Allah. Disebut khatir rahmani. Ini ditulis oleh Imam Al-Busayri di dalam kitab Ar-Risalah Al-Bushayriyah yang disebut dan dipuji oleh Imam Abdul Hasan Syadzili. Kata beliau, Ar-Risalah itu membaca kitab Risalah Al-Bushayriyah seakan dapat membaca risalah batinnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dulu bawa kitab Risalah terus ke masjid yang dibahas sehari dulu di Taruh. Alhamdulillah sekarang di masjid Aswad. Alhamdulillah. Cuma karena niatnya hanya untuk membersihkan masjid dan Wahabi, itu niat salah. Niatnya harus karena Allah, lillah, bukan membuat Wahabi. Wahabi kan Allah. Bersyahadat kita sudah langsung sofiqih ya, tidak bermasalah. Zikirnya tidak berkorek. Belajar sifatnya apa? Sifat 20. Tapi masih syahadat walaupun dia membingungkan kita. Betul? Sepakat? Sepakat? Nah, sepakat kita. Udah gak ada mereka belajar di masjid itu. Udah dikasih uang masjid harus sudah berjamaah. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab yang empat, tasawuf Ghazali. Apa yang terjadi? Sesama masalah ini tidak masalah jadwal. Kalau kiai sudah ini, jangan menerima. Nah, ini untuk para murid para jamaah. Jangan menerima kiai, ngomongin kiai sibuk. Kecuali saya ngomongin usulan masih baik. Insya Allah. Apa kata Guru Doa? Jika qala Syekh al-alim ilmi fala tas'aluhu. Jika orang alim, Syekh kiai, Syekh tolongin guru yang baik, Syekh yang baik, kamu hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang syaitan masuk, akhirnya dia ngomong, apa itu Syekh apa itu? Dia yang apa itu? Namanya dia sesama dia kalau sesama itu. Imam As-Sakhawi yang kita nukil dari kitabnya Al-Qaulul Badi, dia punya junior namanya Imam As-Suyuti. As-Sakhawi yang kedua siapa? As-Suyuti. Itu berantem, tapi berantemnya nggak lewat YouTube, nggak lewat TikTok, balas-balasan kita. Lah, dia kalau berantem sekarang bikin podcast, ya, bikin video di TikTok. Pantesan semua tulisan berkeseluruhan di TikTok. Ini akan malas tulis sekali ini sibuk balas itu. Nggak jadi karya. Asbab mereka berpolemik. Imam As-Sakhawi meremehkan si junior Suyuti. Imam Suyuti bisa melewati internasional As-Sakhawi. Apa maksudnya? Hater itu berjasa bikin dia itu populer. Maka beruntunglah yang punya potensi. Nah, jadi kalau ada yang dia kasih di tengah orang sesat, orang rozi, dia kasih harus masuk.
perlu dibalas, nggak perlu ditanggapi. Pernahkah gunung membalasi orang yang merusak gunung? Ada orang membohong yang paling kotor di gunung gimana? Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, ini sudah 10.30. Terakhir saya mau sedikit mengambil dari soal al-Ummi ini, tapi memaknai dengan versi orang Bahani. Sedikit di sini dulu saya. Coba sama-sama baca salam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummi. Kata Nabi sudah banyak yang paham. Sekarang al-ummi. 5 menit 10 menit. Al-ummi. Kalau pemaknaan kita ambil 3 makna. Satu makna menurut ahli bahasa. Imam Ibnu Manzur punya kitab Lisanul Arab. Apa kata dia? Al-um artinya ibu, tapi al-ummi bermakna tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ada makna lain. Mekah itu disebut Ummul Qura, induk. Berarti secara bahasa makna pertama yang tidak baca tulis, makna keduanya induk sumber. Ayat pertama turun apa? Iqra. Lalu tadi baca nggak? Baca? Awalnya Nabi nanya, saya baca apa? 3 kali bisa baca? Berarti nanti kalau oleh bahasa ahli isyarat perintah pertama Nabi menghadapinya dengan fisik, bacaan fisik. Maka Nabi nanya, mana Nabi tahu? Aku tidak selalu baca, apa yang mau baca? Secara fisik. Yang kedua, secara akli. Yang ketiga, dibongkar oleh Sayyidina Jibril, orang kalau sesak nafas dia akan pindah dimensi. Makanya zikir ditarikan kalau tahan nafas atau zikir nafas, orang cepat melintas alam. Kalau misalnya terus hanya sudut lintas zaman, bisa lintas zaman pakai nafas. Makanya Rasulullah SAW bisa cerita zaman terdahulu, bisa cerita zaman mendatang belakang. Itu lewat nafas beliau sallallahu alaihi
alaihi salam mengatakan, baca hai Muhammad. Berarti Jibril sudah dikasih tahu Allah di dalam diri Nabi Muhammad itu sudah diturunkan sir kalam Allah. Makanya di surat 107 disebutkan ini satu-satunya surat yang berurutan menyebutkan an-nabi al-ummi. Ada kalimat di 108 itu, berimanlah wa aminu billah wa bi kalimatihi, dan dengan kalamnya. Kalau kalimatullah Nabi Isa, kalau kalimatih jama itu Sayyidina Muhammad SAW. Jadi apa perbedaan kalam pada Sayyidina Isa? Sayyidina Isa adalah lafaz mufrad wa kalimat, satu kalam. Sedangkan Sayyidina Muhammad kalimatih plural jama'. Itu sesuai dengan penjelasan beliau. Satu kali kata Imam Ahmad, Rasulullah keluar dari rumah seakan-akan memberi wasiat. Apa kata beliau? Ayuhan nas, ana ar-rasul an-nabi al-ummi. Itu kata beliau. Utitu bi jawami'il kalim. Jawami'il kalim. Akulah Nabi Rasul al-ummi. Al-ummi di situ lebih cocok dengan Ummul Qura. Induk, sang sumber. Kita tidak menolak bahwa secara fisik Rasulullah SAW tidak pernah belajar tulis baca, tapi ilmu tulis baca semuanya ada di sir Nabi Muhammad SAW. Maka lihatlah, mulai dari Al-Azhar sampai UIN yang ini kan kampus-kampus, pesantren-pesantren, semuanya menulis hanya satu dua hadis atau ayat menjelaskan kalam berbeda, semua menginduk ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Dokter itu paling cuma berapa hadis yang benar. Dokter itu menginduk kalam Nabi Muhammad SAW. Maka di kampus-kampus sudah berapa fakultas, sudah berapa jurusan, semuanya pecahan dari kalam beliau. Ana Madinatul Ilm, akulah kota induknya ilmu. Jadi al-ummi seperti al-ummi itu jangan bayangkan Nabi tidak tulis baca secara fisik dia, tapi semua ilmu bersumber dari beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Nabi ummi Madinatul Ilmi. Terus lanjut. Jadi hadirkan apa waktu baca tadi? Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Bahkan semua kenabian para nabi bersumber dari nur kenabiannya. Disebutlah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Kata Muhammad, Rasulullah masa kecil belum bertugas, tapi sudah Rasulullah, sudah Nabi Allah, sudah Nurullah, sudah Habibullah. Ini orang menceritakan Nabi tidak pas, baru diangkat di Nabi umur sekian, itu Rasulullah. Tugasnya umur sekian, tugasnya umur sekian. Kalau beliau sudah Nabi, belum dicipta Allah sudah Nabi, beliau meninggal tetap Nabi. Sekarang beliau masih Nabi ya? Masih Pak? Masih Nabi kan? Beliau masih. Bahwa nur kita, ruh kita dari nurnya, ruh kita dari nurnya. Ini yang sopan. Jangan kita bilang ruhku dari wujud Allah, itu tak sopan. Walaupun benar kalau belajar kata-kata cari alasan itu tak benar belajar. Alam ini wujud Allah. Banyak hasil mengatakan itu kalau dicari alasannya ada. Tapi kita diajarkan berhadap supaya menjadi hamba ini.
Jadi yang boleh kita sebut ruhku dari ruh Ahmad, wujudku, jasadku dari nur Muhammad, itu lebih aman. Kalau ada yang menuduh saya mengatakan Muhammad itu Allah, dari mana itu? Kalau saya ngomong itu, saksikan bahwa saya sesat. Alhamdulillah hari ini kita harus menerima S1, S2, S3 akidah. Akidah harus sudah. S1 akidah harus sudah. Kritik terhadap Nabi. S2 akidah harus sudah. Ulama Nusantara dari hadis sampai Pamor harus sudah. S3 akidah yang Wahabi yang mengaku harus sudah. Saya tulis tidak semua. 15 tahun adalah Al-Fatihah belajar hadis dan mengajar hadis untuk suka Bukhari Muslim Tirmizi. Kalau hal begitu kalau tergelincir saya juga kalau ngikutin aja pasti saya suka banget. Tapi insya Allah selama ini yang kita sampaikan kita ada tanggung jawab ilmiahnya. Insya Allah. Ya, kalau beda-beda paham apa ya. Saya manusia yang beda. Kulit kami berbeda. Kopiah berbeda. Banyak beda. Tapi insya Allah kalau alhamdulillah fi hubbil Nabi Muhammad SAW. Ini kesimpulan kajian kita malam ini. Apabila bersolawat, yakini itu adalah fi'il Allah yang bersolawat, dan solawat itu afdal quran, amal paling tinggi. Bukan berarti kalau salawat dan sholat yang lagi cinta. Dan yang kedua, di saat salawat bermanja-manja kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Nikmati baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang katakan ya Rasulullah, dalam hati jasadku dari nur, ruhku dari terlihat berkembang. Artinya beliaulah Allah Akbar, ayahanda aku, ayahanda rohani, ayahanda semua orang beriman. Sebagaimana istri beliau disebut Ummul Mukminin, beliau adalah Abul Mukminin. Kita ini insyaallah termasuk mukminun al-mukminin. Insyaallah air mata yang bertetes. Seperti kita rindu sama ayah dan ibu di hari raya malam takbiran, rindu kampung, kita akan rindu beliau. Pasti insyaallah. Dan itu lebih afdal jika sahabat mengatakan salawat lebih afdal daripada sembilan surga. Insafat ta'bir aku laku salawat yang penuh hadir di qalbu lebih afdal daripada sembilan mimpi juga Rasulullah SAW. Karena orang salawat pikirannya hadir, jasadnya hadir, dia lagi hobi duduk, lagi perlu lapar, kakinya capek, tapi dia lawan dengan salawat. Ada tarikan oleh handphone dia lawan dengan salawat. Kalau orang tidur ada pilihan, itu hal al-faid al-ilahi al-mutlaq, limpahan Allah kasih orang yang beramal sadar lebih tinggi daripada orang. Semoga semua kita termasuk orang yang bersolawat pada hari ini. Syukur-syukur sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali sebelum wafat diizinkan jumpa ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jika dengan muslimat salawat kami
Salam